Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat umur, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat hidayah kepada kita bersama sehingga kita masih dapat merasakan kehidupan yang nyata ini. Kehidupan dunia yang merupakan kehidupan yang tidak akan kekal selamanya. Selawat dan salam buat roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen pengampuh mata kuliah Psikologi Agama. Seterusnya kepada rekan-rekan yang kuliah Psikologi Agama. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang psikopatologi dalam ajaran Islam. Mana poin A dan poin B akan disampaikan oleh Saudari Dara Aulia Rahmi. Pada Dara disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dara Aulia Rahmi, NIM 1830-1048. Saya akan membacakan atau menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian psikopatologi dalam Islam, di mana psikopatologi adalah ilmu psikologi yang khusus menguraikan keadaan psikis yang normal atau abnormal. Akan tetapi, bukan orang yang gila dalam artian penyakit kejiwaan yang disebabkan oleh saraf otak yang terganggu yang dapat diperhatikan dengan jelas. Atau juga bisa psikologi ini menurut Chaplin adalah cabang psikologi yang berkepentingan untuk menyelidiki penyakit atau gangguan mental dan gejala-gejala abnormal lainnya. Psikopatologi ini atau sakit mental ini adalah sakit yang tampak dalam bentuk perilaku dan fungsi kejiwaan yang tidak stabil. Istilah psikopatologi ini mengacu pada sebuah sindroma yang luas yang meliputi ketidaknormalan kondisi indera, kognisi, dan emosi. Asumsi yang berlaku pada bidang ini adalah bahwa sindrom psikopatologis atau sebuah gejala tidak semata-mata berupa respon yang dapat diprediksi terhadap gejala tekanan kejiwaan yang khusus. Juga bisa seperti kematian orang yang dicintai atau juga bisa tetapi hal ini juga lebih berupa manifestasi psikologis atau disfungsi biologis seseorang. Berikut yang kedua atau yang B, yaitu macam-macam psikopatologis dalam Islam. Menurut Mujib tahun 2002 itu membagi psikopatologi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama psikopatologi yang bersifat duniawi, di mana jenis-jenis penyakit kejiwaan menurut penyelidikan Freud dipandang bersumber pada lapisan jiwa yang tak sadar atau bisa disebut dengan kompleks terdesak gitu. Jadi kompleks ini adalah nafsu atau emosi yang berlebihan untuk memperoleh atau menghindari objek. Atau kompleks terdesak atau tekanan tertekan adalah segala aspek nafsu atau keinginan atau perasaan yang ditekan terus-menerus oleh kesadaran. Akan tetapi kompleks tersebut. Baik, terima kasih pada Saudari Dara. Selanjutnya poin C akan disampaikan oleh Saudari Jusnaini. Kepada Ijus disilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jusnaini, NIM 1830 10 10 60 akan melanjutkan
presentasi atau materi selanjutnya yang telah dibacakan oleh teman saya sebelumnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pengaruh psikopatologi ini dalam kehidupan. Yang mana psikopatologi ini sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan orang-orang yang mengalaminya. Mengapa seperti itu? Karena psikopatologi ini merupakan suatu penyakit yang dimiliki oleh seseorang yang dapat mengganggu rohani kejiwaannya, yang mana akibat dari penyakit ini, dari gangguan ini atau dari gejalanya, itu akan membuat seseorang tidak dapat menikmati hidupnya dengan baik. Dia akan selalu merasa bahwa hidupnya selalu ada gangguan, baik itu dalam sifat kerohaniannya maupun jasmaninya. Tetapi hanya saja dalam tingkah jasmaninya itu bisa saja dia terlihat seperti orang yang sehat, namun dalam rohaninya dia memiliki gangguan yang sangat hebat di dalamnya, baik itu dalam penyakit hati maupun penyakit yang lainnya, yang mana hal tersebut akan sangat mengganggu aktivitas dalam kehidupannya sehari-hari, yang mana hal tersebut tidak membuat dia menjalani hidupnya dengan tidak nyaman, tentram dan tidak damai, yang mana kegelisahan dan juga penyakit yang merangsang dari dalam itu akan sangat dia rasakan. Dalam sifat atau perangai dalam kehidupan sehari-hari yang akan dia keluarkan seperti sifat iri, dengki, emosi yang tidak terkontrol, dan juga sifat yang lainnya. Dalam kajian Al-Quran dan Sunnah, penyakit psikopatologi ini itu sudah merupakan dosa. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena penyakit ini akan membuat orang-orang melakukan hal-hal keji yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan emosinya yang tidak terkontrol, orang yang mengalami penyakit ini akan melakukan hal-hal yang tidak senonoh atau tidak sejalannya dengan aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah penyakit ini dapat dikatakan merupakan dosa besar. Dan hal ini telah dijelaskan di dalam kajian Al-Quran dan juga Sunnah. Baik, untuk selanjutnya materi bagian D akan disampaikan oleh saya sendiri, mana materinya adalah tazkiyatun nafs untuk mengobati psikopat menurut Islam. Pada dasarnya pengobatan ini terdiri dari dua bagian atau dua unsur pokok. Ya, yang pertama ada pencegahan, yang kedua ada penyembuhan. Sebelum kita masuk kepada bagian pencegahan dan penyembuhan, kita akan mencoba menjelaskan apa itu tazkiyatun nafs, ya. Merupakan suatu bentuk atau wujud atau cara yang seseorang dimana untuk bisa menyucikan diri atau membersihkan diri dari segala tindakan segala perbuatan yang tidak baik atau bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kita hubungkan dengan tazkiyatun nafs untuk mengobati si psikopat dalam Islam, maka di sini adalah bagaimana dengan kita menyucikan diri, membersihkan diri dari hal-hal yang tidak baik, sehingga gangguan-gangguan baik itu aspek sosial, aspek mental, aspek kepribadian, dan sebagainya dan lain-lainnya bisa terhindar, bisa menjauhlah dari diri seseorang. Makanya kebanyakan yang terjadi di negara kita, orang lebih memilih penyembuhan, orang lebih memilih penyembuhan daripada pencegahan. Nah, bedanya pencegahan dan penyembuhan ini, penyembuhan itu sudah terjadi, sedangkan pencegahan adalah sebelum terjadi, Dan intinya pencegahan ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan sebelum terjadinya sesuatu kepada diri kita. Sama halnya dengan hal-hal banyak kejadian-kejadian yang seperti banyaknya penyembuhan daripada pencegahan gitu. Jadi makanya dengan tazkiyah nafs ini kita bisa mencegah dan penyembuhan. Jadi dasarnya adalah pengobatan terdiri dari dua bagian.
Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua ada penyembuhan. Nah, untuk pencegahan dan penyembuhan ini, yang keduanya ini dalam jasmani dan rohani. Untuk memperoleh kesehatan tubuh dan keselamatan jiwa, maka sasaran Islam adalah penyembuhan hati dan jiwa. Ya, penyembuhan hati dan jiwa serta pencegahan penyakit, ya, dan penjagaan dari kerusakannya. Hal itu sebabkan tidak akan bermanfaat untuk memperbaiki badan tanpa memperbaiki hati dan jiwa. Karena pada diri seseorang jatinya yang akan menguasai diri, yang menjadi raja dalam diri seseorang adalah hati. Jika hati sudah bisa dikendalikan, maka insya Allah yang lainnya juga bisa dikendalikan oleh seseorang. Nah, kita lanjut. Dalam tazkiyatun nafs, ya, untuk pencegahan psikopat ini ada dua fungsi, ya. Ada dua fungsi untuk pengobatan atau penyembuhan, ya. Penyembuhan untuk orang-orang yang mengalami psikopat, gangguan kejiwaan, ya, kepribadian dan sebagainya, karena hal-hal yang tidak baik. Nah, yang pertama ada dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi preventif. Yang kedua ada kuratif. Nah, preventif ini, ya, suatu bentuk cara pencegahan, ya. Suatu bentuk pencegahan yang harus dilakukan oleh seseorang. Misalnya, ya, saya berikan contoh. Agar kita, misalkan ini sebuah penyakit, ya, penyakit MAH, agar kita tidak terkena atau terserang penyakit MAH, maka kita harus makan teratur. Itu cara-cara kita untuk melakukan pencegahan atau cara atau fungsi preventif untuk dalam mencegah psikopat, ya. Nah, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 200 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mana artinya? Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu, dan tetaplah bersiaga-siaga, dalam kurungnya, di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu menjadi orang beruntung. Allah memerintahkan agar tidak terjadinya sesuatu, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dan bersiaga-siaga, gitu. Nah, kemudian dan Allah juga memerintahkan dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu, agar kamu menjadi orang beruntung. Nah, itu cara-cara tindakan yang baik yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadinya sesuatu pada orang atau pada di zaman Rasulullah SAW atau pada masa lampau. Nah, jika kita kaitkan dengan hal yang sekarang, maka sama seperti hal tadi. Jika kita mengalami penyakit MAH, maka itu harus kita cegah dengan hal yang baik. Pencegahannya itu dengan kita makannya teratur, tidak telat, ya. Yang biasanya kita makan 3 kali sehari, ya, 3 kali sehari, kita makan 1 kali sehari. Maka itu adalah bentuk atau langkah-langkah agar kita terserang penyakit MAH. Maka pencegahan yang harus kita lakukan adalah untuk psikopat ini adalah membersihkan diri, ya. Karena ada gangguan-gangguan yang tidak baik di aspek mental, kepribadian, psikis dari seseorang itu. Jika hati kita ini bersih, ya, bersabar kita dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, membersihkan jiwa, bertobat, bermudiah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini bisa tenang, akan terhindar dari bentuk-bentuk permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam dunia ini. Kemudian ada juga pencegahan, ya, penyembuhan
melalui fungsinya adalah kuratif. Di mana fungsi kuratif ini adalah berfungsi sebagai penyembuhan, ya. Di mana kuratif ini cara pencegahannya adalah misalkan kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk penyembuhan yang harus kita lakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya. Itulah bentuk pencegahan melalui kuratif. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 135 yang mana bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, walladzina idza fa'alu fahishah aw dhalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang mana artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, ya, segera mengingat Allah, ya, segera kembali kepada Allah, lalu memohon ampun, ya, atas segala dosa-dosa. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Maka jika kita telaah dari ayat ini, maka Allah merintahkan jika kita melakukan perbuatan keji, menzalimi diri, atau intinya adalah berbuat tidak sesuai kehendak Allah atau berbuat tidak sesuai dengan perintah Allah, ya, atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melakukan taubat, sebenar taubat atau taubat nasuha, bukan taubat sambalado, ya. Berjanji kepada diri kita sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka itu bentuk-bentuk dalam pencegahan untuk menghindari psikopat, ya, karena orang psikopat ini adalah orang yang terganggu psikisnya, ya, terganggu mentalnya karena ada satu kejadian atau suatu persoalan-persoalan dalam kehidupannya, atau dropnya psikis atau mental seseorang dengan satu kejadian atau suatu peristiwa. Maka ini harus kita cegah dengan yang baik, ya, harus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berpositif agar bisa tercegah dan proses penyembuhan untuk psikopat, ya, menurut ajaran Islam. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih untuk kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.